Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam untuk semua sobat-sobat yang suka dengerin cerita-cerita horor. Jadi gue kali ini dapat cerita yang benar-benar buat gue sendiri. Itu merinding banget sih. Jadi karena ini yang dialami oleh teman gue sendiri gitu loh. Jadi narasumber gue ini adalah teman gue sendiri. Jadi ceritanya itu dia itu diajak sama ibunya atau ngebantu ibunya untuk cari rumah untuk temen ibunya gitu loh. Nah, yang bikin gue merinding ini kejadian di salah satu perumahan elit lah yang ada di Jakarta Pusat gitu. Jadi ini nggak sengaja kejadiannya gitu loh. Dia jadi pergi itu sekitar hari Jumat, kalau nggak salah hari Jumat itu habis Jumat, pokoknya sekitar jam 3:30 lah. Dia jalan nemenin ibunya karena ibunya dapat info ada perumahan elit yang dijual dan ibunya itu dapat pembeli lah istilahnya dari temennya ini. Akhirnya berangkatlah mereka ke salah satu rumah yang menurut dia itu elit, dan gue juga elit sih perumahan ini gitu loh. Nah terus dia sampailah di tujuan gitu ya. Sampai di tujuan dia ketok-ketok pintu, nggak ada yang ngebukain, agak lama lah gitu. Nah dia akhirnya ada tuh yang bukain pintu, terus dibuka dan dipersilakan masuk gitu. Nah baru masuk si teman gue ini ngerasa, wah kok merinding banget ya gitu loh, merinding banget gitu loh. Padahal ini rumahnya bagus, terus ya mungkin karena jarang ada yang nempatin ya, penjaganya juga mungkin di situ kadang-kadang aja. Pas dibukain itu dipersilakan masuk di lantai 1 itu, jadi itu ada beberapa lantai lah rumahnya. Nah dia masuk, pas baru masuk ke dalam ruang tamu, kayak ruang tamu gitulah, cukup luas. Dia baru masuk tuh ngerasain merinding gitu loh. Maksudnya bener-bener bulu kuduknya berdiri gitu loh, kok kayaknya beda gitu. Udah tuh akhirnya dia dipersilakan masuk, dia lihat-lihat. Terus karena dia tugasnya adalah bantuin ibunya, otomatis kan harus ngambil dokumentasi dong ya kan. Akhirnya dia coba ambil dokumentasi, dia buka setiap kamar karena banyak banget kamarnya itu. Terus juga dia mulai itu ngambil foto gitu kan menggunakan handphone. Dia ambil foto menggunakan handphone. Dia udah mulai agak nggak enak sih, maksudnya perasaan itu nggak enak. Dia cerita sama gue juga, dia nggak enak gitu. Nah akhirnya dia menuju ke lantai 2. Nah di lantai 2 itu perasaan yang lebih, maksudnya merindingnya tuh lebih gitu loh. Kayak ada yang ngeliatin dia, kayak ada yang merhatiin dia tapi nggak ada orang gitu. Itu dia agak spooky sih, maksudnya agak ada perasaan serem gitu loh. Akhirnya dia coba buka pintu satu-satu. Nah dia menuju kamar yang ada balkonnya di lantai 2. Ada balkonnya lantai 2. Dia ambil gambar, pas dia foto. Nah ini yang bikin merinding sih. Jadi dia foto kan karena balkonnya ketutup ya, jadi kan ada kaca gitu kan. Pas dia foto di kaca itu ada pantulan, jadi kayak kepala kambing, tapi ada tanduknya gitu. Maksudnya jadi makhluknya itu berupa kayak kepala kambing bertanduk gitu. Jadi dia juga ngejelasin tuh, pokoknya jelas banget fotonya itu pantulan di kaca,
kepalanya kayak kepala kambing, tapi mukanya tuh berantakan deh, mukanya tuh acak-acakan lah, istilahnya bener-bener nyermin gitu loh. Itu dia langsung turun dari lantai 2, buru-buru dia turun ke bawah lantai 1 untuk nemuin ibunya. Udah dia habis nemuin ibunya, terus sudah selesai, akhirnya dia buru-buru pulang lah, maksudnya udah oke, udah selesai, udah semua, dia foto, akhirnya dia pulang. Nah malamnya itu dia biasalah ya, anak muda nongkrong sama teman-temannya, teman-teman rumahnya. Nah terus dia cerita lah kejadian ini, dan kebetulan jadi ada salah satu temennya ini kurir yang sering nganter barang, tapi kayak semacam ekspedisi gede gitu, dan dia pernah juga ke rumah itu gitu loh. Dia pernah juga ke rumah itu, dan pas dia lagi nganter barang, dia ngelihat itu dengan mata kepala dia sendiri, maksudnya dia nyaksiin bahwa ada beberapa orang, entah itu pegawainya atau gimana di rumah itu lagi nanam kepala kerbau. 3 kepala kerbau ditanam di rumah itu. Entah apa tujuannya, kita juga nggak tahu, dan istilahnya dia juga nggak tahu gitu loh tujuannya itu apa. Jadi ya memang ya mungkin nggak tahu lah ya tujuannya apa, cuman yang pasti kejadian itu bikin dia tuh nggak bisa ngelupain lah kejadian itu gitu loh, karena ini kejadian benar-benar di perumahan elit itu. Oke, untuk semuanya pendengar, sekian cerita dari saya dan narasumber. Ya mungkin ada yang pernah ngalamin ini juga, bisa komen di bawah, dan apa sih artinya gitu loh. Itu aja sih, terima kasih, selamat malam, selamat menikmati cerita-cerita misteri selanjutnya.